Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Tiara Fajrianing dari 5 pakai Mice, NIM 1917415139. Baik, di sini saya akan mempraktekkan tentang osilasi bekas. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi PET. Link ada di panduan Siska yang sudah Pak dosen berikan. Lalu setelah kebuka itu, kita lihat dulu pengambilan data yang A ini, yang pertama ini tabel pertama, data percobaan untuk 10 kali osilasi menggunakan massa bekas berukuran small. Karena berukuran small, kita ganti ini ke small. Sebentar. Oke, kita ganti ke small. Oke, sudah. Lalu setelah itu kita centang ini terlebih dahulu. Kita centang semua karena nanti kita juga memerlukan semuanya aja lah ya, nggak apa-apa. Sudah. Setelah itu kita keluarkan penggaris. Kok ini penggarisnya nggak keluar ya? Udah, kita keluarkan penggaris, taruh sini terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita keluarkan ini stopwatch kita keluarkan, kita taruh sini saja. Lalu kita nonaktifkan ini terlebih dahulu karena kita belum memulai. Lalu setelah itu kita cek masanya dulu berapa. Nah, di tabel ini massa yang pertama itu 50. Nah, ini sudah ke 50 ya. Oke, baik teman-teman, tadi ternyata belum 50 ya masanya karena saya tidak melihat yang di sini. Oke, kita lanjut ke 50 dulu ya. 50. Oke, sudah cukup 50. Lalu ini ke small ya, karena di sini tabelnya untuk small. Lalu kita gantungkan ini masanya, kita ambil masanya. Sudah selesai. Lalu setelah itu penggarisnya ini kita ukur sesuai dengan titik biru yang di atas. Oke, setelah itu kita pastikan ini sudah non ya, maksudnya non aktif itu 0. Setelah itu kita tarik ini sampai 50. Nah lah ya, segitu kira-kira. Oke, setelah itu kita aktifkan ini terlebih dahulu. Ingat ya teman-teman, di sini 10 kali osilasi. Berarti kita hitungnya nanti 10 kali. Kita mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Stop. Oke ya teman-teman, ini untuk timernya itu hasilnya 8. Berarti T-nya itu 8. Nah, tadi lupa ya belum ngisi ini. Jadi ini itu hitungan dari penggaris ini sampai titik ini yang garis merah. Jadi 0,567 17. Kita tulis Y sama dengan sama dengan 0,17. Seperti itu. Lalu untuk K-nya itu karena di sini gram, kita ubah jadi 0,05 dibagi 0,17. Oke, berarti tadi K-nya itu 0,05 dibagi 0,17. Dari mana 0,05 itu dari sini ya, gramnya diubah. Lalu 0,17 itu dari Y, hasil dari pengukuran ini sampai di titik merah. Lalu berarti K sama dengan 2,94. Nah, seperti itu. Lalu yang T-nya itu untuk waktunya itu ini 8. Lalu untuk T-nya itu oke, kita lanjut. Berarti untuk T
T itu hasilnya 0,81. Karena di sini nggak ada frekuensi, kita buat frekuensi itu satuannya hertz. Jadi frekuensinya itu F sama dengan 1,21. Oke, jadi yang untuk tabel A seperti itu tadi ya caranya. Intinya kita menyesuaikan massa karena osilasinya sama, yaitu 10 kali. Tapi kita lihat pada massanya, beratnya seperti itu, dan untuk berukurannya ukuran small seperti itu. Oke ya teman-teman, mari kita lanjut untuk tabel B. Dilihat di sini memang sama 10 kali osilasi, namun bekasnya berukuran medium. Lalu kita ini medium ya, kita atur ke yang ini itu medium itu di tengah-tengah. Oke, udah. Setelah itu kita lihat masanya masih tetap ya 50. Nah ini 50. Lalu kita ukur garis ini yang hitam. Berapa nih? Garis hitam jadinya garis merah. Sebentar kita taruh ini dulu. Kita gantungkan. Allahu Akbar. Berapa ini kira-kira? Berapa ya ini ya guys? Lima, 6. Oke, mari kita lanjut. Berarti ini kira-kira di 0,9. Berarti di sini itu Y sama dengan 0,9. Lalu untuk K-nya itu K sama dengan 0,83. Lalu kita cari T. T itu waktu yang diperlukan. Kita tarik ini sampai 50. Ini lebih. Oke, sudah. Lalu kita pastikan ininya itu masih 0 ya. Lalu kita hidupkan dan ini kita nyalakan, kita osilasi sampai 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke ya teman-teman, jadi kita ketemu ini T itu waktunya itu kita butuhkan 5 detik. Maka di sini ditulis 5 sudah. Lalu untuk T ini itu hasilnya 1,89. Lalu kita mencari frekuensinya. Satunya itu hertz. F sama dengan 0,52. Oke, lanjut kita ke tabel yang C ya, yang terakhir. Itu osilasinya masih sama 10 kali, namun bekasnya berukuran large. Lalu kita ini karena ini ukurannya large ya, kita pindahkan ini ke sesuai ukurannya. Oke, sudah. Lalu kita lihat masanya masih sama ya, 50. Ini sudah 50. Lalu oh ya, mohon maaf, ini tadi belum kita off kan ya, kita off kan terlebih dahulu. Lalu ini kita hitung, kita lepaskan dulu masanya ini. Lalu sudah, setelah itu kita gantungkan, kita hitung berarti berapa nih? Nol koma 0,6. Berarti Y sama dengan 0,6. Lalu untuk K sama dengan 0,83. Lalu kita cari T-nya. T-nya itu kita tarik masanya dulu ke 50.
Oke, hop, cukup. Lalu kita aktifkan ini, lalu kita aktifkan ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke ya, cukup ya teman-teman. Kita lihat ini hasilnya itu mana sih? Oh ya, ini hasilnya itu 4. Maka T ditulis 4. Lalu untuk T ini itu hasilnya 1,54. Lalu kita cari frekuensinya. F sama dengan 0,64. Seperti itu ya teman-teman caranya, karena ini kan sama ukurannya, cuma beda masanya saja. Lalu untuk terakhir itu kesimpulan ya. Kesimpulannya itu, jika suatu pegas diberikan beban, maka akan mengalami pertambahan panjang, dan jika dilepas akan kembali ke panjang semula. Lalu jika semakin berat atau semakin besar beban yang digantungkan pada pegas, maka waktu yang diperlukan untuk berosilasi pun semakin besar. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, pasti banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.